Halo, bagaimana kabar semuanya? Pasti luar biasa. Hari ini aku mau sharing sesuatu tentang firman Tuhan. Ehm, Setiap kita itu pasti diproses gitu. Setiap kita pasti mengalami prosesnya Tuhan. Karena setiap kita itu punya yang namanya destiny. Nah, ketika kita jalanin proses itu nggak mudah pastinya. Ada air mata, ya kayak gitu ya. Dan aku percaya seperti emas lah, kalau dia ditempa, dipanas, dibakar gitu ya, dia akan dimurnikan menjadi emas yang berkualitas. Sama dengan hidup kita, kenapa kita harus mengalami satu proses yang gak mudah? Karena di situ satu hal, ada satu yang akan dibangun lewat semua itu, yaitu karakter. Makanya aku pernah dengar quote yang aku memberkati aku banget seperti ini. Talent will bring you on top, but only character will keep you there. Dan aku pernah baca buku juga, dia menulis gini, cara kita bersinar, cara kita berdampak, cara kita shining, glowing, itu nggak hanya dalam penampilan fisik gitu, tapi ada hal yang harus kita bangun, yaitu apa? Satu, karakter. Ya, nggak mudah banget. Even saya pribadi itu Tuhan masih proses karakternya luar biasa. Hal yang tidak bagus dari karakter aku itu Tuhan potong-potong dan itu rasanya sakit. Dan yang kedua adalah knowledge. Kita sebagai khususnya ya cewek wanita ya harus punya pengetahuan, harus menjadi wanita yang bijaksana, pria bijaksana juga kayak gitu ya. Pengetahuan pengetahuan ini akan menuntun kita kepada hikmat-hikmat Tuhan. Dan yang ketiga adalah talenta atau skill gitu ya. Karena apa? Sekarang hanya orang-orang yang bisa melihat peluang lewat setiap skill, keahlian dan kepandaian dia, yang dia punya opportunity untuk maju lebih dibandingkan yang enggak gitu. Jadi 3 hal ini akan membuat kita bersinar, yaitu karakter yang pertama, yang kedua knowledge, yang ketiga talent atau skill. Nah, semuanya itu butuh kerja keras untuk membangun. Nah, bagaimana karakter itu bisa dibangun ya lewat masalah kehidupan ini. Kita kalau knowledge, skill itu bisa kita latih dengan kita belajar gitu ya, dengan kita membaca buku, ikut training, e-learning, kita sekolah, kita kuliah, kita akan dapat yang namanya knowledge sama apa yang namanya skill. Tapi yang namanya karakter itu kita masuk sekolah kehidupan, saudara, dan itu nggak mudah. Dan satu hal ya, ketika kita diproses karakter itu berlinang-linang air mata. Dan ada banyak orang yang hari-hari ini menghadapi satu problema, masalah. Semuanya itu pasti tujuan untuk membangun diri kita gitu. Ada yang masalah rumah tangga, ada yang masalah keuangan, ada yang masalah sakit penyakit atau apapun. Banyak sekali masalah yang rupa-rupa masalah yang dialami oleh manusia di bawah langit ini gitu. Cuma satu hal saya mau bilang buat teman-teman yang sedang berjuang buat masalah, bertahanlah gitu. Aku juga punya quote, kemenangan kecil hari ini akan menentukan kemenangan besar yang akan kita terima besok. Artinya ya, kita berusaha untuk hadapin hari ini, meski itu susah, meski itu harus berlinang air mata, meski itu harus penuh perjuangan, mungkin harga diri kita diinjak-injak, mungkin kita mengalami sesuatu yang gak mudah, tapi kita harus menang hari ini. Kita harus menang hari ini, karena kemenangan kecil kita hari ini akan menentukan kemenangan besar yang akan kita terima besok. Nah, hari ini aku mau sharing tentang firman Tuhan, yaitu di kisah Yosua. Yosua itu pribadi yang sangat menginspirasi aku banget gitu. Jadi dia itu orang yang ya dulu kan abdinya Musa, yang namanya Yosua ini. Kemudian dia dipanggil setelah Musa mati, dia dipanggil untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel keluar dari menuju tanah perjanjian gitu. Dan saudara, untuk menuju ke tanah perjanjian itu nggak mudah, ada banyak tantangannya. Kalau aku baca nih ya di Alkitab ya, Yosua itu berhasil mengalahkan 31 kerajaan. Jadi 31 kerajaan itu berhasil ditaklukkan oleh Yosua. Notabene
dari semua bangsa Israel waktu itu semua kan diperbudak oleh bangsa Mesir sejarahnya. Dan hanya satu pribadi, yaitu Musa, itu yang lahir kemudian lahir dari bangsa Israel gitu kan, tapi dia diasuh oleh putri Firaun dengan standar kerajaan. Pasti dia dilatih berperang, mentalnya oke, kualitasnya oke lah, mumpuni untuk sebagai menjadi seorang pemimpin. Tapi beda sama Yosua. Yosua ini mungkin termasuk golongan budak pada saat itu ya. Kemudian Yosua ini menjadi abdinya Musa. Tuhan pilih Yosua ini untuk membawa bangsa Israel itu menuju tanah perjanjian. 31 kerajaan itu banyak loh. Zamannya Musa itu ketika saya baca cuma 2 kerajaan ditaklukkan. Tetapi zamannya Yosua itu 31 kerajaan. Kalau kita baca semua, pernah tuh dia melawan siapa aja yang dia melawan Yeriko. Kita tahu sejarahnya ya, Yeriko diruntuhkan. Kemudian melawan Ai. Kemudian dia diakalin oleh bangsa Gibeon. Dan yang menarik ini, ketika dia udah bersekutu sama Gibeon, ada 5 kerajaan, tiba-tiba 5 kerajaan itu bersekutu untuk menyerang bersama, menyerang bareng-bareng. Dan itu pertempurannya sangat dahsyat gitu. Bayangin 5 kerajaan bersatu untuk menyerang. Wah, pasti itu challenge-nya luar biasa, tantangannya besar, musuhnya besar, dan gak mudah kayak gitu ya. Tetapi Yosua yang aku pelajari, kenapa Yosua sampai berhasil? Bukan karena dia terlatih berperang, bukan karena dia hebat, skillnya luar biasa juga enggak gitu loh. Tapi satu yang menjadi karakter yang luar biasa dalam sisi Yosua ini, yaitu ketaatannya kepada Tuhan. Tuhan suruh A, dia lakuin. Sekalipun itu nggak masuk akal. Tuhan suruh B, dia lakuin. Dia berusaha taat. Dan akhirnya yaitu di dalam ketaatan itu ada anugerah Tuhan. Di dalam ketaatan itu ada berkat Tuhan. Di dalam ketaatan itu ada penyediaannya Tuhan. Di kemarin ya, hari Selasa saya tag video untuk khotbah di radio. Itu judulnya tetesan air mata yang membawa kemuliaan. Itu kuncinya apa? Supaya kita dalam setiap proses mengalami kemuliaan adalah ketaatan. Dan Yosua ini senantiasa nempel sama Tuhan. Dia dengar apa yang Tuhan mau, dia bersekutu sama Tuhan, terus akhirnya apa? Ketika dia lakuin, dia dapat yang namanya kemenangan. Kita lihat ya, ayatnya kayak gini. Maka Tuhan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan melawan engkau. Wow, ada kekuatan yang daripada Tuhan mengalir. Yang paling menarik ini loh, ini Yosua 10 ayat 11. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak daripada dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab Orang Jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel adalah Tuhan. Yang berperang untuk orang Israel adalah Tuhan. Yang berperang untuk orang Israel adalah Tuhan. Jadi semua katakan gini, apapun pergumulanmu, kalau engkau memilih untuk berseru kepada Tuhan, ngikutin apa yang Tuhan mau, ngikutin petunjuknya, sekalipun itu mustahil, percayalah Tuhan yang akan berperang buat masalahmu. Entah gimana caranya, pintu itu pasti terbuka. Entah bagaimana caranya, mukjizat itu terjadi. Yang penting kita denger instruksinya Tuhan dan kita lakuin. Oke, sekian sedikit sharing dari saya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.